Bagaimana hukum seorang istri yang dipaksa suami untuk berbohong di depan hakim saat persidangan permohonan poligami? Sejujurnya istri masih keberatan dikarenakan banyak kezaliman suami terhadap keluarganya. Termasuk nafkah batin yang kurang. Suami berdalih keridhaan suami terhadap istri itu lebih utama. Jazakallah khair. Iya, jadi jamaah sebenarnya seorang menikah lebih dari satu itu tidak perlu izin dari istri. Makanya pernikahan kedua, ketiga, keempat, walaupun tidak ada legalitas dari pemerintah, secara agama dianggap sah. Tadayunan nikahnya sah. Tapi qadaan secara pengadilan memang belum. Dia nggak punya surat nikah. Jadi kalau bicara dipaksa bohong, Anda nggak tahu bohong yang seperti apa ya. Kalau istrinya memang agak ruwet ya, terus saya sampaikan birokrasi dan urusan untuk ngurus poligami ini memang dipersulit sekali. Sesuatu yang seharusnya dimudahkan malah dipersulit. Kalau dia berbohong umpamanya, Anda nggak tahu berbohongnya seperti apa. Boleh jadi tadi dikatakan, ditanya, emangnya suami sudah memuaskan engkau? Padahal katanya kan belum sebenarnya Ustaz. Belum itu mungkin dalam versi istri. Karena ada orang mau poligami, dia kepingin punya anak banyak umpamanya jamaah. Iya, dia sudah memberikan kepada istrinya haknya. Dia tidak menzalimin istri dalam urusan ranjang, hak itu diberikan. Tapi bukan yang berlebih jamaah. Kan ada orang yang mungkin memang berlebih syahwatnya. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Tapi anak mau nikah lagi. Karena anak kepingin punya banyak anak gitu loh. Jadi tujuan pernikahan itu bukan hanya urusan ranjang. Ada urusannya, enggak, anak kepingin punya banyak anak. Atau dia ingin menolong seseorang. Dia menikah lagi. Dia mungkin punya kerabat ini tuh kayaknya hidupnya susah. Akhirnya dia tolong dengan dia nikahin umpamanya. Ada banyak tujuan pernikahan. Jadi kalau yang ditanyakan oleh hakim itu urusan ranjang. Dan urusan ranjang itu menjadi hal yang sangat memutuskan pertimbangan hakim, dan sang suami melakukan itu bukan karena urusan dunia untuk urusan akhirat, ya semoga Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuni. Tapi sekali lagi ya, buat wanita yang tadi suaminya mungkin mau nikah lagi yang sejatinya nggak perlu izin dari istri, dan itu hak suami. Antum punya hak, punya istri berapa jamaah? Hak antum. Apa haknya istri? Haknya antum. Tapi Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka cukup satu. Kalau kiranya istri melihat suaminya zalim, tadi apa katanya? Banyak kezaliman suami terhadap keluarganya. Kalau engkau merasa suamimu zalim, engkau silakan gugat cerai. Tapi hal itu tidak menghalangi dia untuk nikah lagi. Karena dia nikah lagi nggak perlu izin sama istri tadi. Tapi kalau engkau merasa suami anak zalim Ustaz, tapi anak menerima kezaliman dia selama ini. Tapi kalau dia nikah lagi kayaknya kezaliman di atas kezaliman. Seperti itu. Artinya ada istri yang dia nerima kezaliman suaminya. Dia sabar. Tapi kalau dia udah nikah lagi, anak rasa bukan karena nikah laginya. Karena anak nggak tahan dengan kezaliman dia. Maka dia gugat cerai umpamanya setelah itu. Tapi kalau suaminya baik-baik saja, ya anak rasa hendaklah sang istri menerima hal itu. Dan sebelum istri gugat cerai suaminya, tolong bermusyawarah. Suamimu yang kayak gitu itu banyak yang nunggu. Suamimu yang menurut engkau itu kurang baik,
Banyak perempuan yang mau dapat suami kayak gitu. Karena kondisi sekarang wanita begitu banyaknya. Dan banyak di antara mereka juga yang tidak menikah. Maka jangan tergesa-gesa untuk memutuskan menggugat cerai. Udahlah, terima, sabar, dan semoga kesabaranmu berbuah surga Allah SWT. Karena menjadi istri pertama harus sabar. Menjadi istri kedua harus sabar. Menjadi janda harus sabar. Sama. Oke. Iya Ustaz. Lakinya seneng-seneng aja. Loh. Antum berpikir laki-laki bersenang-senang aja. Dia banyak yang dia pikirkan. Ada amanah dan tanggung jawab besar yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara bersenang-senang di atas ranjang itu, berapa lama sih jemaah? Anggap 1 jam. Setelah itu dia harus ngurusin tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang menantu. Ada banyak yang harus dia pikirkan di sana. Maka sama-sama ujian. Seorang laki-laki yang menikah lebih dari 1, antum diuji sama Allah. Antum bisa lulus dan antum bisa nggak lulus dalam ujian itu. Seorang istri juga sama. Yang jadi istri kedua boleh jadi anti zalim. Karena ada wanita-wanita yang jadi istri kedua yang maksa suaminya untuk menceraikan yang pertama. Dia dengan memberikan pelayanan yang lebih ini dan itu. Dengan harapan sang suami menceraikan yang pertama. Atau sama yang pertama juga berharap suaminya menceraikan yang kedua. Janganlah. Nggak lama kita hidup. Maka nanti di surga ada bidadari. Bidadari yang nggak cemburu dan tidak dicemburui. Dan semoga wanita-wanita itu jadi bidadari surga. Barakallahu fikum.